Saudara-saudari dan rekan-rekan muda, ada dua hal yang membantu kita untuk semakin mendalami pengalaman atau perjumpaan kita dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu pengetahuan dan pengalaman itu sendiri. Pengetahuan dan pengalaman adalah dua hal yang saling terhubung, satu membantu yang lain. Pengalaman kadang-kadang susah untuk dicerna, apa maknanya, apa maksud dibalik pengalaman itu. Maka dibutuhkan pengetahuan untuk bisa melihat makna dibalik pengalaman itu. Demikian juga pengetahuan, kalau pengetahuan tidak sampai pada pengalaman, maka hanya sekedar menjadi pengetahuan, kering begitu saja, ya sekedar tahu. Ada pengalaman sederhana ketika saya mengajar anak-anak SD. Ada satu materi, anak-anak menceritakan tentang orang tuanya, bapak ibunya. Silahkan menceritakan mana yang ingin kamu ceritakan, tentang bapak atau tentang ibu. Ya, materinya Allah memanggil orang tua sebagai pribadi yang baik. Lalu masing-masing bercerita. Anak yang mengenal orang tuanya itu kelihatan, dia bercerita banyak tentang orang tuanya. Bapak saya itu adalah orang yang bekerja keras, lalu setiap hari memberi wejangan atau kata-kata yang menuntun hidup saya. Ini bahasanya tentu bukan bahasa anak-anak, tapi kira-kira demikian. Lalu yang lain lagi mengatakan, ibu saya adalah wanita yang paling hebat. Setiap hari dia menyiapkan makanan untuk saya sehingga saya bisa sehat, bertumbuh, berkembang, dan semua keluarga itu menjadi kuat, menjadi sehat. Ini kan pengalaman anak-anak sederhana. Tetapi juga ada anak-anak yang tidak bisa menceritakan orang tuanya. Diminta maju, diam saja. Kamu mau cerita apa? Mau cerita bapak? Ceritanya apa? Tidak tahu. Karena tidak pernah berjumpa dengan bapaknya. Mungkin karena sibuk, atau mungkin karena ada pengalaman yang tidak nyaman. Ada yang diminta untuk bercerita tentang ibu, bercerita banyak, tetapi ceritanya agak unik. Mama saya adalah wanita yang paling cerewet di dunia. Dia selalu mengatur hidup saya. Dia selalu berkata-kata. Juga kalau ayah saya pulang, dia selalu marah dan marah. Misalnya begitu. Ini juga pengalaman anak-anak. Ya, apapun pengalaman anak-anak itu adalah pengalaman yang jujur karena anak-anak polos. Apapun itu. Ya. Lalu yang pengalaman yang seperti itu perlu dibantu. Nah, dengan pengetahuan. Kenapa ibumu sering marah-marah? Apakah kamu sering berbuat nakal? Kata nakal ini kan khas anak-anak. Miss Dinar nakal enggak? Enggak, bagus ya. Kamu nakal enggak? Enggak, saya anak yang baik. Kalau begitu, kenapa orang tuamu, mamamu terutama cerewet, suka marah-marah? Saya kira karena mamamu perhatian dengan kamu. Ya, seorang ibu pasti ingin memberikan yang terbaik untuk kamu. Ini kata-kata sederhana, tetapi rupa-rupanya yang sederhana, pengetahuan seperti ini kalau dibiasakan pada saatnya akan mengubah pola pikir seseorang. Maka ketika bertemu lagi anak itu sudah SMA atau sudah kuliah, dia lagi mengatakan, bagaimana kamu masih ingin cerita tentang mamamu enggak? Lalu ceritanya sudah berbeda. Betul Romo, mama saya adalah ibu yang paling baik. Dulu sering mengingatkan saya dengan, dulu saya mengatakan cerewet, tetapi ternyata cerewetnya itu berguna untuk pertumbuhan saya. Jadi pengetahuan itu ternyata membantu supaya pengalaman menjadi terarah, pengalaman dibantu ke arah yang benar. Inilah fungsi dua-duanya ya. Jadi satu membantu yang lain. Juga dalam hal iman, kadang-kadang kita pergi ke gereja, ya ke gereja, tapi hanya itu saja. Ngantuk, merasa panas, merasa tidak nyaman, seolah-olah hanya sekedar
ritual ya, ritual belaka. Yang penting ke gereja. Soal makna bahwa saya ke gereja masa bodoh. Kadang-kadang seperti itu. Tetapi ketika kita terbiasa mendalami makna dari pengalaman-pengalaman hidup kita, kadang-kadang di gereja itu kita menemukan sesuatu yang dalam dari pengalaman sehari-hari yang biasa. Nah, hari ini melalui bacaan-bacaan kita diajak untuk mengenal lebih dalam diri kita, pengenalan kita akan Allah, akan Tuhan melalui beberapa pengetahuan. Petrus ditanya oleh Yesus. Pertanyaannya bukan pertama, memang pertanyaannya adalah pertanyaan pengetahuan. Kata orang, nah kata orang siapakah aku? Ini kan pengetahuan. Dia mengatakan begitu, buku itu mengatakan demikian, sinetron itu mengatakan begitu. Sinetron terbaru apa Bu sekarang? Kadang sinetron lebih tahu daripada Yesus ya. Jadi zaman dulu ibu saya senang sekali dengan Tersanjung 6. Nah ini generasi yang sudah ini pasti tahu sinetron. Anak-anak pasti nggak tahu ya. Sekarang taunya Korea ya, K-pop ya. Nggak tahu juga, baru Dakwel. Ya tahu. Nah seperti itu. Nah kadang-kadang pertanyaan pengetahuan kita mungkin bisa belajar dari mana-mana ya. Bisa di TV, bisa dari majalah, bisa dari koran, dari internet, dari YouTube. Nah, Romo Bayu suka memberikan pengajaran lewat YouTube. Nah, kita bisa mendapatkan maknanya di balik peristiwa dalam kitab suci atau pengalaman harian. Tetapi bagi Yesus pengetahuan itu harus sampai pada pengalaman ya. Tidak cukup pengetahuan, tidak cukup tahu, tapi harus sampai dagingnya. Bukan hanya kulitnya, tapi sampai pada kedalamannya. Sampai pengenalan personal. Ya, seperti tadi anak-anak yang tahu secara personal orang tuanya pasti akan bercerita banyak. Yang tidak tahu mungkin bisa cerita banyak tetapi tidak sampai pada pengalaman batin. Saya menceritakan atas pengalaman saya, tetapi hanya sebatas apa yang ada di otak. Berbeda. Kalau yang satu itu pengetahuan ya menjadi kering. Tetapi kalau muncul dari pengalaman personal, pengalaman batin, karena saya mengenal Allah dengan apa yang saya alami, tentu itu akan selalu dikenang. Pengetahuan bisa lenyap, tetapi pengenalan dari batin itu akan menetap dan akan tersimpan. Pertanyaan yang kedua Yesus kepada Petrus, menurut kamu siapakah aku ini? Bapak Ibu, ini pertanyaan Yesus kepada para murid yang sudah sekian lama ikut bersama Yesus. Jadi konteksnya murid-murid yang sudah benar-benar hidup tinggal bersama Yesus, pengajarannya mereka ada, lalu peristiwa Yesus yang dimuliakan disambut dengan gegap gempita, para murid ada. Lalu dari pengalaman bersama Yesus yang sudah matang itu ditanya, menurut kamu siapakah aku? Petrus menjawab, engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup. Ya, ini adalah jawaban yang menunjukkan pengenalan yang paling dalam, karena Yesus memang sungguh-sungguh Mesias. Karena Petrus sendiri mengalami Yesus itu memiliki kekuatan untuk menggerakkan, kekuatan untuk menyelamatkan. Hanya saja alam berpikirnya masih berbeda. Nanti dalam bacaan yang selanjutnya, minggu yang selanjutnya, bukan soal Mesias yang dipikirkan oleh Petrus. Betul bahwa Yesus adalah penyelamat, tetapi bukan penyelamat di dunia ini, tetapi penyelamat nanti ketika kita sudah wafat mati, maka dia akan menghidupkan orang-orang ya. Dia adalah penyelamat kekal. Itu nanti. Maka kalau teks yang lain itu menyampaikan setelah pengakuan Petrus, Yesus menceritakan tentang peristiwa salib. Nah, ini sulit. Karena berbeda cara pandang antara kejayaan dunia
dengan peristiwa mulianya Yesus. Ternyata pada saatnya nanti para murid tahu bahwa jalan kemuliaan hanya bisa dicapai melalui peristiwa salib. Jangan berharap mendapatkan kemuliaan kalau tidak mau melewati peristiwa salib. Itulah yang nantinya akan disampaikan oleh Yesus. Tetapi minggu ini baru satu bagian saja, pengenalan tentang Mesias. Nah, pengenalan seperti ini penting karena kita menjadi semakin tahu, arahnya akan demikian. Lalu beberapa hal juga disampaikan di dalam bacaan Injil tentang Kaisarea Filipi misalnya. Kenapa harus menceritakan Kaisarea Filipi? Daerah macam apa itu? Rupa-rupanya daerah ini penting karena ini adalah daerah yang ada di sekitar pantai. Lalu kita tahu ya kalau di sekitar pantai begitu ada banyak orang silih berganti, saling berinteraksi, multikultural, ada perjumpaan macam-macam orang, dan disitulah orang-orang dari berbagai bangsa dengan berbagai keyakinan ada. Nah, kalau dalam kitab suci, Kaisarea Filipi ini adalah tempat yang di situ dipersembahkan kepada kaisar. Jadi ada banyak kuil-kuil untuk menyembah dewa-dewi Romawi. Maka di tempat yang ramai itu, di tempat perjumpaan itu ada banyak interaksi kehidupan beragama. Ini bisa mudah, bisa juga sulit. Tetapi kenapa Yesus bertanya kepada Petrus di tempat itu? Ya, karena kemudian Yesus itu kan kepada Petrus mengatakan, di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku. Saya mengutip dengan bahasa yang lain supaya kita tahu. Kamu adalah Petrus. Dalam bahasa Latin, tu es Petrus. Tu es Petrus, bukan es goyobot ya. Tu es, kamu adalah Petrus. Lalu di atas batu karang ini super hang Petram, ya, Petrus dan Petra. Petrus itu orangnya, Petra itu batu karang. Di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku. Edificabo ecclesiam meam. Ya, jemaat dalam bahasa Latin itu digunakan kata ecclesiam. Ecclesia itu gereja. Jadi lebih tegas lagi disampaikan bahwa di atas batu karang ini, di tempat ini akan kudirikan gerejaku. Jadi pada saat itulah gereja berdiri. Jadi kalau nanti ditanya kapan gereja Katolik berdiri, pada saat Yesus menyampaikan kepada Petrus, di tempat itulah gereja berdiri. Memang gereja itu adalah jemaat dari kata, kalau kata aslinya jemaat perjanjian lama itu yang terpilih namanya kahal. Jadi kahal jemaat yang terpilih, lalu dalam perjanjian baru digunakan kata eklesia, jemaat yang terpilih atau gereja. Di tempat ramai gereja itu didirikan. Maksudnya apa? Supaya gereja masuk di tengah-tengah persoalan konkret yang dihadapi umat manusia. Untuk apa? Untuk bisa menjadi solusi di tengah persoalan. Maka kalau gereja ada di tempat yang sepi atau jemaat gereja itu tidak mau masuk ke dalam persoalan, itu bukan jemaat yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Lari dari persoalan, bukan itu. Tetapi masuklah dalam persoalan, cobalah menjadi solusi di tengah persoalan. Ini maksud kenapa gereja diminta atau Yesus kepada Petrus menyampaikan di situ, di atas batu karang itu, di Kaisarea Filipi didirikan gerejaku. Ya, saya kira ini pengetahuan yang semakin penting. Mungkin pengalaman kita takut bergaul dengan masyarakat. Apalagi sekarang menyambut tahun politik, takut berpendapat. Jangan-jangan pendapatku keliru. Pengalaman personal tidak pernah keliru, Bapak Ibu. Jadi apa yang ada di hati yang ingin disampaikan
muncul dari hati tidak pernah keliru. Tetapi memang di dunia sekarang apa yang kita sampaikan itu butuh kehati-hatian karena bisa dipelintir. Kata-kata kita dipotong tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya. Nah, mungkin apa yang saya sampaikan ini juga dipotong lalu digunakan untuk yang lain. Nah, ada yang merekam, ada yang menggunakan yang lain. Tetapi apa yang saya sampaikan itu adalah bagian dari pemahaman saya secara personal akan Tuhan ditambah pengetahuan. Maka semoga apa yang kita dalami hari ini, terutama pengalaman Petrus yang ditanya, satu soal pengetahuan, yang satu soal pengalaman, juga dialami oleh Bapak dan Ibu serta saudara-saudari. Nanti kalau ditanya tentang Yesus, bisa menjawab? Mungkin sekarang belum, tetapi pada saatnya bisa, ya. Miss Dinar bisa? Bisa. Bapak Ibu bisa? Kalau ditanya oleh teman-teman dari agama lain, siapakah Yesus? Gimana ya Romo? Bisa? Bisa. Bisa? Nah, bisa Romo. Tapi gimana ya Romo? Kalau bagaimana, dalamilah, selamilah Tuhan. Seperti bacaan yang kedua, Tuhan adalah misteri, semakin didalami, semakin asik untuk dimengerti. Dalamilah Tuhan, maka Bapak Ibu saudara-saudari, ini terbiasa dengan frater jadi kalian ya, maka Bapak Ibu akan bisa semakin menjelaskan kepada saudara-saudari yang lain siapakah Tuhan menurut kita. Kemuliaan pada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Seperti pada sekarang selalu dan sepanjang segala abad.